nggak masuk akal. Hah? Seharusnya nggak masuk akal. Rencana perkawinan bukan ada di tangan pemerintah atau di tangan siapapun. DPR yang mengusul. Tapi Anda kan tiba-tiba datang ke Indonesia nikah dengan orang Indonesia juga. Ya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita ada di Indonesia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemirsa, ide out of the box umumnya diapresiasi. Tapi beda cerita nih dengan Ahmad Dhani soal pemain naturalisasi. Idenya agak lain. Pertama, jangan naturalisasi bule. Ide ini dianggap kemudian ada permasalahan rasis dan seterusnya. Kedua, naturalisasi sepak bola yang usianya di atas 40 tahun dijodohkan dan dinikahkan dengan perempuan warga Indonesia. Ide yang menurut Dhani out of the box dinilai diskriminasi perempuan. Tapi ada juga yang mendukung. Bisakah ide itu diterima? Perlukah terobosan tak bisa dan agak beda bagi sepak bola kita demi satu tujuan? Piala Dunia 2026. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggung langsung ke Rakyat Bersuara di panggung ini. Selamat datang Bung Christian Gonzalez, ex pemain naturalisasi. Apa kabar Bung? Luar biasa. Oke. Kabar alhamdulillah baik-baik. Baik, sama istrinya juga ya hadir. Ya, di mana? Di sana. Oke. Nanti saya ajak ke depan boleh ya? Silakan Bung Christian Gonzalez. Kemudian juga ex pemain sepak bola profesional Carlos Melgares Varon. Dulu di Real Betis, betul ya? Real Betis, Bung Carlos ya. Sempat juga mau jadi bupati tapi gagal waktu itu. Rencananya. Oke, silakan. Istrinya dari Pulau Samosir. Dari Pulau Samosir. Luar biasa. Oke. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemain naturalisasi kita. Hadir pula Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola. Bung Towel, apa kabar? Saya nggak berani nanya sekarang, nanti aja nanyanya. Silakan Bung. Kemudian ada Bung Effendi Ghazali, pecinta sepak bola. Yang kalau ada timnas pasti ikut kemana-mana. Ya. Besok ke Australia, Sydney ikut ya? Insya Allah ya. Luar Kalau biasa. untuk Garuda Qatar dan seluruh pendukung Garuda di seluruh dunia. Jadi kalau di Qatar itu, kalau Indonesia besok lolos Piala Dunia U17, kita akan buat mereka bermain seakan-akan main sebagai tuan rumah. Oke, tapi ada 30.000 pendukungnya. Tapi itu bukan lahir karena program yang out of the box tadi, bukan. Tapi kan naturalisasi, apapun itu kan tujuan naturalisasi kan? Oh iya, yang meskipun semua warga Indonesia yang terus dibully lagi nih. Yang U17 besok kalau lolos Piala Dunia enggak ya? Enggak kan? Nanti kita bahas. Oke. Saya panggilkan juga Bung Hendarsam Marantoko, pengamat. Ini adalah Bung Hendarsam, ini pecinta sepak bola juga ya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Saya duduk di mana? Sebelah sini. Sebelah sini. Oke, dekat Bung Carlos dan seterusnya dan Eloko. Lalu kemudian ada Ketua Komnas Perempuan Mbak Andi Yentriani. Selamat malam Mbak. Saya panggilnya Mbak Yenti, Mbak Andi. Mbak Andi, oke. Silakan. Salam Bhinneka untuk semua. Salam Bhinneka untuk semua. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Oke. Maaf, saya taruh sini ya. Oke, saya mau tanya dulu, ada nggak yang setuju dengan idenya Mas Ahmad Dhani? Bahwa naturalisasi itu memang harus dikembangkan. Tapi caranya ada berbagai cara. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani misalnya dengan melatih anak dari pemain naturalisasi yang dinikahkan dengan warga Indonesia. Saya ke Bung Christian Gonzalez, silakan. Assalamualaikum untuk kita semua. Waalaikumsalam.
Kalau saya Lebih dekat lagi coba. Kalau saya sudah punya istri dan anak Indonesia. Istri orang Indonesia? Ya, orang Ya, Indonesia. pasti. Istri mana? Coba maju ke depan, Mbak. Wah, ini dia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Anak main bola. Dan saya juga punya anak sudah lahir di Indonesia. Oke. Sebelum ada miskomunikasi ada sekarang, saya sudah punya istri dan anak Indonesia semua. Iya, iya. Maksudnya jangan dinikahkan lagi, jangan ya. Sudah punya ini, sudah punya. Ya, itu ya, sudah Tapi punya ya. bahwa pemain bola mau nikah dengan siapa aja, warga Indonesia atau warga yang lain. Dua-duanya. Dua-duanya dulu pernah main di Akademi Arema. Sekarang usia berapa? Paling kecil 19 dan satunya 24. 24. Tapi nggak harus masuk timnas, harus nomor 1, nggak pernah begitu. Enggak pernah. Nggak pernah. Kalau Tapi main bola. misalnya saya kasih nasihat sama mereka, kalau kalian mau masuk timnas harus kerja keras, disiplin dan buktikan di lapangan untuk pelatih bisa percaya. Apa responnya pas disampaikan seperti itu? Kalian harus kerja keras kalau masuk timnas. Apa yang disampaikan? Ya mereka dengar saya. Mereka? Nah, anak-anak saya dengar saya karena saya sudah punya pengalaman. Oke. Tapi sempat ikut mau seleksi timnas atau segala macam? Belum. Belum. Sampai sekarang belum. Tapi Bapak sebagai ayah kan kepengen anaknya pemain timnas, betul kan? Ya saya kalau misalnya mereka bisa masuk timnas saya bangga ya, seperti seorang papa bangga, tapi itu semua tergantung pelatih. Saya nggak bisa datang ke pelatih, kamu harus panggil anak saya karena ini anak Gonzales, nggak bisa seperti itu. Tapi punya mimpi satu saat akan main timnas. Ya, insya Indonesia Allah. atau negara lain? Indonesia. Indonesia. Anak saya semua lahir di Indonesia. Indonesia semua. Oke. Dan sekarang udah usia 19 ya mungkin agak sulit ya untuk masuk timnas. Di sepak bola nggak ada sulit, semua tergantung kita sendiri. Wah, luar biasa. Jadi masih berusaha. Ya berusaha. Setidaknya ini luar biasa loh. Soal masuk apa enggak itu nomor 2 ya. Karena Tapi kita tidak usaha- siapapun untuk putus semangat dan motivasi seorang pemain bola. Jadi saya ke Bung Effendi atau nanti ke Bung Toel boleh. Jadi apa yang disampaikan Ahmad Dhani nggak salah juga dong. Punya keinginan kuat, mendorong anaknya untuk jadi pemain timnas. Soal jadi atau enggak itu belakangan kan. Tapi yang penting ada keinginan, ada usaha. Gimana komentar Anda? Ya pertama-tama kan memang itu out of the box. Ya. Out betul dari box yang jauh lah pokoknya ya. Misalnya ini box dia Tapi itu jauh. salah satu cara itu. Iya salah satu cara. Terutama karena saya lebih melihat kalau tadi disebut tujuannya untuk Piala Dunia. Pak Erik, Ketua Ya. PSSI. Iya, itu tujuannya buat Piala Ya. Dunia kan. Kalau misalnya yang usianya agak spesifik loh disebut Toel 40, ya kan, di atas 40 datang ke Indonesia. Terus katakanlah ya dengan cinta, kan akhirnya jadi gitu ya, karena cinta kemudian jadi memiliki istri orang Indonesia misalnya gitu kan. Kan harus ditaruh gitu kan, dengan cinta. Lalu lahirlah Anaknya. putra putri. Kita harus gini kan, pemain timnas itu bisa putra bisa putri kan. Tim putri kita lebih baik sekarang ya. Peringkatnya di dunia kan, bisa putra bisa putri. Lalu mereka ingin masuk Piala Dunia. Coba dihitung. Mulai dari ini kan 2025. Ya, tambah 1 tahun lahir anaknya nanti 2026. Kemudian dia mulai main di timnas kurang lebih 17 tahun lah sesudah itu. Ya kan kalau itu. Jadi 2026 tambah 17. Masuk Piala Dunianya, Piala Dunia tahun berapa? 2034, 38, 42, 46 mungkin. Oke. Ya itu ya kalau bicara seperti itu. Tapi persoalan yang kedua ini menjadi pintu masuk adalah apakah kalau anak-anak pemain besar dunia seperti pun Thiago Messi, Cristiano Ronaldo Junior, ya misalnya seperti itu kan karena bakatnya, skillnya, tuh kemudian hidup di Indonesia dalam infrastruktur sepak bola seperti kita, mereka akan menjadi seperti Thiago Messi. Apakah mereka akan menjadi seperti Cristiano Ronaldo Junior atau enggak gitu? Belum tentu, tapi itu kan hasil. Hasil kan domain Tuhan. Tapi usahanya mungkin saja. Tadi kalau seandainya misalnya ke Bung Christian Gonzalez, dia menekankan secara kuat, ya, dia punya harapan yang sangat kuat dan anaknya sampai sekarang konsisten main bola. Iya. Tapi Kalau itu bicara soal peluang misalnya, 20 kayak Christian Gonzalez gitu, pasti ada yang timnas. Itu kan logika peluang misalnya. ya kalau saya lebih melihat ini mula-mula sebagai persaingan isu yang menarik. Ini kebetulan kan dalam minggu-minggu ini ada isu yang hampir sama sebetulnya.
oplos dan blending gitu ya. Apa kaitannya nih? Mas? Kaitan dong. Ini kan soal kawin oplos dan blending ini. Oke. Jadi tapi yang dioplos itu kan ilegal. Kalau ini yang legal dong. Hah? Ini legal kan? ya, yang ini. Iya. Nggak legal juga. Nanti kita tanya sama. Legal dong, kan ada suratnya, no? Kalau tujuannya itu adalah misalnya memperbolehkan segala cara untuk kemudian Piala Dunia. ke Piala Dunia, Ya. termasuk dengan kalimat-kalimat yang ini boleh, ya seperti lagu Madu 3 itulah, kurang lebih begitu ya. Kan ada kan Apa lagu tuh Madu 3? lagu Madu 3, senangnya dalam hati gitu ya. Oh, oke. Itu kan Madu 3 tuh itu lagunya. Kala na, ibu aja senyum-senyum gitu ya. Jadi kalau Apa lagu Bang Ahmad Dhani? kalau itu semua dilakukan hanya untuk mencapai Piala Dunia, yang saya bilang baru mungkin 2000 berapa 46 tadi ya. Kalau dihitung mulai suksesnya 1 tahun kemudian sesudah cinta itu bersemi gitu. Masih 45. Apa? Pakai. Emas 45. Generasi Generasi emas emas 45. 45 ya. Pas cocok. Cocok ya? Cocok. Bapak ikut mendukung. Maksudnya gimana, Pak Carlos? Jadi kalau seandainya cara itu cocok. Timingnya pas. Saya rasa bahwa itu apa yang disampaikan oleh Dani itu adalah suatu pendapat saya, candaannya ya dalam momen kerut, dalam momennya yang sulit untuk mendengarkan sesuatu yang beda. Aku rasa untuk lebih memecah suatu keadaannya, suatu situasi, dan barangkali seperti yang tadi disampaikan untuk mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang Tapi masuk akal, kalau anak katanya masuk akal karena hitungannya mas. seharusnya nggak masuk akal. Hah? Seharusnya nggak masuk akal. Rencana perkawinan bukan ada di tangan pemerintah atau di tangan siapapun. DPR yang mengusul. Tapi Anda kan Kita tiba-tiba mau. datang ke Indonesia nikah dengan orang Indonesia juga. Ya, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita ada di Indonesia. Iya. Seperti Christian, dia datang ke Indonesia sudah di sini, bukan dipanggil ke negara sana untuk datangkan untuk mencari perempuan untuk nikahi dia. Tapi Carlos, Itu kalau beda. kita ambil jalur yang baik ya. Saya Istri. Oh, ini istrinya tepuk tangan. Tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan sepenuh semangat. Tapi coba kita ambil misalnya ya, kita ambil sisi lainnya lah. Walaupun Ahmad Dhani bercanda, siapa tahu dia punya maksud baik. Sehingga perempuan-perempuan Indonesia ya, kemudian jadi terbuka pikirannya. Sorry loh, ini saya mengandaikan yang Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya Bung Ahmad Dhani udah kita undang ke sini, Iya, iya. cuma berhalangan. Nggak, misalnya, Oke. kemudian ada perempuan-perempuan Indonesia yang kemudian berpikir, oh ide Ahmad Dhani ini boleh juga atas dasar keinginan sendiri. Dan sekarang kan media memungkinkan dia DM. Nah cuma kan harus hati-hati nih. Kalau misalnya orang itu sudah memiliki istri atau sudah memiliki keluarga kan nggak bisa juga ya. Di atas 40 rata-rata sudah berkeluarga ya. Kalaupun tidak terikat perkawinan, jadi selingkuh dong gitu. Kalau dia mendekati gitu ya. Kan bisa poligami katanya. Hah? Bisa poligami. Bisa Oh sampai lebih ke sana ya? Ya, Sampai ke situ. sampai Tapi maksud saya anggaplah yang normal aja. Oh iya. Seorang perempuan Indonesia mendapat inspirasi dari Ahmad Dhani, mengirimkan pesan langsung direct message ke salah satu pemain di dunia yang terkenal yang sudah di usia 40 tahun untuk kemudian datang dong ke Indonesia gitu. Kemudian cintanya bersemi dengan harapan nanti mendapatkan pemain-pemain. Saya mau lihat Usia perempuan Indonesia sebenarnya berapa? Ya. Karena dia sudah 40, barangkali sudah menjandang, tidak ada lagi menduda ya, tidak ada lagi itu. Oh, iya. Ya, usia berapa perempuan itu seharusnya yang cocok? Ini Bapak ini lebih ahli sebetulnya kalau soal 40, usia. Tapi maksud saya kalau itu jadi inspirasi dan dilakukan atas dasar cinta, boleh nggak? Karena Ahmad Dhani nggak hadir, tapi saya kurang lebih kalau seperti itu bayangannya bisa ya. Carlos Eloko Gonzalez bisa ya. Tapi kita berikan kesempatan pada teman dekatnya Bung Ahmad Dhani dulu, Bang Hendar Sam, silakan. Iya. Jadi saya disclaimer dulu sebelumnya bahwa saya kok diundang ke acara ini ya dibilang ada kapasitas enggak juga, karena saya ini kalau di posisi saya sekarang saya ini rakyat jelata di di sepak bola Indonesia. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma penikmat sepak bola. Yang kedua, saya kasih tahu juga, saya nonton terakhir timnas Indonesia itu di 2010. Pada saat Eloko main,
itu traumanya saya sampai sekarang ketika kita kalah dari Malaysia. Jadi dari saya itu, jadi trauma dan kekecewaan saya itu berlanjut 14 tahun. AFF waktu itu ya? AFF Piala Tiger kalau tidak salah pada saat itu. Jadi saya coba memposisikan diri, ini kalau ada yang salah-salah mohon maaf ya. Jadi ini perasaan saya mungkin juga beresonansi dengan perasaan publik. Nah cuman saya coba untuk melihat kita bisa berterima kasih, bisa juga tidak terhadap Ahmad Dhani, karena kalau dia nggak ngomong kayak gitu, nggak ada juga acara ini. Ini cuma pintu masuk saja. Bahwa saya melihatnya begini, terlepas kita harus melihatnya dari sudut pandang saya sahabat beliau sudah lebih dari 10 tahun ya, kita berjuang bersama dan sering nongkrong bareng, tahu banget canda-candaan dia yang nggak jauh-jauh, candaan dia memang dari canda-candaan dia di situ-situ aja mainnya. Salah satu canda selain masalah musik, ya selain masalah gini-gini, tapi itu jokes dia memang seperti itu. Nah cuman yang harus dilihat, saya bisa coba menangkap esensinya. Saya juga kalau kedengar pertama kali, loh kok kayak gini gitu loh. Pasti semuanya dengarnya kayak gitu kan. Aduh Mas Dhani ngomong kayak gini. Saya WA dia, Mas gue disuruh ngomong kayak gini nih. Ya lu bilang aja lagi proses di MKD kan belum ada putusannya juga. Gitu aja dia enteng ngomong gitu lah kan. Nah tapi saya melihatnya, saya mereview 1, 2 dan mencoba mencerna esensi daripada omongan dia ini. Nah kalau kita bagi bahwa saya coba ya mencoba berteori. Mas Dhani emang ada yang laporin MKD karena pernyataan itu? Saya nggak tahu dilaporkan, tapi kan ini MKD kan punya inisiatif untuk mengklarifikasi ya. Ahmad Dhani, karena saya belum dapat informasinya. Iya, yang saya dengar seperti itu. Nah, tapi yang saya lihat seperti ini ya, bahwa pemain itu ya kan tercipta itu atas 2 unsur sebenarnya, unsur pokok dan internal dan eksternal. Faktor yang kita selalu sorot itu adalah faktor eksternal, faktor pembinaan, faktor fasilitas, faktor asupan gizi. Tapi mungkin Mas Dhani melihatnya ini faktor lain, ada faktor genetik di situ. Makanya ada namanya genetic development. Nah sebenarnya esensinya yang saya coba tangkap, maaf nih kalau salah nanti jangan dimarahin ya, genetic development. Karena kalau kita lihat secara data empirik ya kan, di beberapa negara-negara yang mungkin ya faktor infrastruktur sepak bolanya ini tidak sebagus negara-negara yang maju. Contoh di Afrika ya. Tapi mohon maaf lagi nih Bang Ege, kalau saya salah ya, di Afrika, mungkin di Amerika Latin ya kan, yang mungkin sama ya infrastrukturnya tidak sama dengan negara-negara maju Eropa lainnya. Tapi mereka bisa menjadi juara dunia bahkan. Brazil bisa juara dunia. Karena ada faktor genetik di situ. Tingginya biasa aja gitu kan. Tinggi biasa Fasilitas aja. Lionel Messi juga seperti itu. Ya kan, Ronaldo botak juga seperti itu, ya kan? Nah, maksud saya ini yang intisari ini yang harus diambil. Nah, kedua kita melihatnya ya kan, kalau kita lihat, kita jangan ngomong skup Asia ya, kita ngelihat skup Asia Tenggara aja. Skup Asia Tenggara ya kan, negara kita kan di Asia Tenggara nih ya kan, nggak usah bicara yang luar. Asia Tenggara ya kan, apakah ada pesepak bola Asia Tenggara? Jangan, nggak usah ngomong dulu Indonesia, yang itu sudah sampai di Premier League atau di 4 besar Liga Eropa. Ya kan, saya nggak tahu nih ya. Tolong di Liga Inggris ada tidak? Ya, ada tidak? Itu yang menjadi pemain top atau middle lah ya kan. Di Liga Spanyol ada atau tidak? Liga Jerman ada atau tidak? Liga Italia ada atau tidak? Jadi memang kalau kita tarik ke situ, ya mau nggak mau ya. Sepertinya saya ngelihat ini make sense saya aja, logika saya ya, memang ada faktor genetik sehingga perlu ada faktor genetic development. Sampai situ dulu. Jadi ada faktor genetik, itulah kemudian yang mendasari mungkin Mas Ahmad Dhani itu punya pendapat seperti itu. Cuman
bumbu-bumbunya ini ya itu khas guyonan Ahmad Dhani. Oke, nanti tapi saya itu ingin yang saya dengarkan coba juga tangkap. dari Mbak Yen, dari Mbak Andi, dari Bung Toel. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Isu hangat bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat yang menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali.